Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para saudara untuk semua. Yang terhormat saudara Presiden, yang terhormat pimpinan dan anggota DPR Provinsi, yang terhormat unsur forum yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sumber, yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Sumber, yang terhormat saudara Asisten Sekda, staf ahli bupati, dan kepala satuan kerja perangkat daerah, kepala bagian, serta camat se-Kabupaten Cirebon, dan hadirin sekalian yang berbahagia. Hadirin dan undangan yang berbahagia. Seraya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robi, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan pencipta alam semesta, atas segala limpahan taufik dan hidayahnya, kita semua senantiasa diberikan nikmat sehat lahir dan batin. Pada hari ini kita semua dapat berkumpul untuk menghadiri sidang paripurna DPRD yang bertarakan penyampaian hantaran LKPJ Bupati Cirebon tahun anggaran 2021. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua akan menjadi umatnya sampai akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Hadirin sidang paripurna yang saya hormati. Marilah kita masuki acara pokok sidang paripurna DPRD. Hari ini dihadiri oleh 32 orang dari 50 orang anggota DPRD. Hal ini berarti terpenuhinya ketentuan sebagaimana diatur pada Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib DPRD Kabupaten Cirebon, pasal 84 ayat 1 huruf C, bahwa rapat paripurna memenuhi quorum apabila dihadiri oleh lebih dari setengah dari jumlah anggota DPRD, dan ayat 2 huruf C bahwa keputusan rapat paripurna dinyatakan sah apabila disetujui dengan suara terbanyak. Dengan ini, sidang paripurna DPRD Senin tanggal 28 Maret 2022 yang beracarakan penyampaian hantaran LKPJ Bupati Cirebon tahun anggaran 2021 dengan resmi kami buka. Bismillahirrahmanirrahim. Kami mintakan persetujuan sidang paripurna DPRD. Apakah acara sidang paripurna DPRD tersebut dapat disetujui? Terima kasih atas persetujuan sidang paripurna DPRD. Hadirin sidang paripurna yang saya hormati. Sebagaimana ketentuan pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tahun 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah, bahwa kepala daerah mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD dalam rapat paripurna yang dilakukan 1 kali dalam 1 tahun paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Kemudian dalam pasal 20 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 13 tahun 2019 bahwa paling lambat 30 hari setelah LKPJ diterima, DPRD harus melakukan pembahasan LKPJ dan memberikan rekomendasi berdasarkan hasil pembahasan tersebut sebagai bahan untuk penyusunan perencanaan penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya, dan penyusunan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan atau kebijakan strategi kepala daerah sesuai dengan surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon nomor 130.1 garing 835 garing PEM tanggal 11 Maret 2022 perihal permohonan ajuan jadwal untuk penyampaian LKPJ Bupati Cirebon tahun 2021 untuk dihantarkan dalam sidang paripurna DPRD. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, pada kesempatan sidang paripurna DPRD sekarang ini diacarakan penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati yang membuat informasi penyelenggaraan pemerintah daerah selama tahun anggaran 2021. Selanjutnya, marilah kita ikuti pidato Bupati Cirebon untuk menyampaikan hantaran laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati untuk tahun anggaran 2021. Kepada yang terhormat Saudara Bupati Cirebon, dipersilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, ma ba'du. Yang terhormat para pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Cirebon, yang saya hormati unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Cirebon, serta Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Cirebon dan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Cirebon, yang saya hormati seluruh jajaran aparatur pemerintah daerah Kabupaten Cirebon, dan pimpinan partai politik, pimpinan organisasi masyarakat, pimpinan LSM, insan pers, dan hadirin para undangan sekalian yang saya cintai. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, karunia dan hidayahnya, sehingga pada saat ini kita dapat bersilaturahim untuk mengikuti rapat paripurna DPRD dalam rangka penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Bupati Cirebon tahun anggaran 2021. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya. Hadirin undangan yang berbahagia, kami sampaikan apresiasi yang sangat tinggi kepada DPRD Kabupaten Cirebon dan seluruh pemangku kepentingan yang selama ini telah menjalin komunikasi yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Begitu pula kepada para pimpinan partai politik, pimpinan dari unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, serta Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Cirebon dan Pengadilan Agama, seluruh jajaran aparatur pemerintah daerah yang terus memberikan dukungan dalam mewujudkan pembangunan daerah untuk mengarah Kabupaten Cirebon ke yang lebih baik. Secara khusus kami juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Cirebon, serta organisasi kemasyarakatan, komunitas, LSM, dan insan pers atas segala dukungan dan upaya untuk tetap melimpahkan suasana kondusif dalam penyelenggaraan berbagai program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Cirebon. Pimpinan dan anggota DPRD yang kami hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Cirebon akhir tahun anggaran 2021, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, bahwa kepala daerah mempunyai kewajiban menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ kepada DPRD dalam rapat paripurna yang dilakukan 1 kali dalam 1 tahun, paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ wujud ukuran akuntabilitas pemerintah daerah atas capaian kinerja dan evaluasi pembangunan daerah. LKPJ menjadi komitmen pemerintah daerah bahwa setiap proses pembangunan harus dapat dilihat keberhasilannya secara terukur, objektif, dan sekaligus sebagai bahan evaluasi untuk desain perencanaan pembangunan daerah. LKPJ Bupati Cirebon tahun anggaran 2021 sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat Kabupaten Cirebon melalui DPRD hasil kinerja yang telah kita capai selama 1 tahun anggaran. Anggaran yang kita belanjakan pada tahun 2021 tentu harus kita pertanggungjawabkan, bukan hanya berupa bukti pembelanjaan saja, namun juga dengan pembuktian apa saja yang dibelanjakan sesuai tidak dengan rencana yang akan dibelanjakan, bermanfaat atau tidak yang dibelanjakan, hingga sesuai tidak dengan tujuan yang ingin diperoleh dari belanja dimaksud. Perlu kami sampaikan bahwa pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah pada tahun 2021 masih belum lepas dari bayang-bayang pandemi COVID-19. Adanya pemberlakuan PPKM selama tahun 2021 sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga berdampak pada pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam RKPD tahun 2021. Pimpinan dan anggota DPRD yang kami hormati, mengawali laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati tahun anggaran 2021 ini dengan penjelasan tentang pengelolaan keuangan daerah. 1. Pendapatan daerah tahun anggaran 2021 dari target sebesar 3,892 triliun rupiah lebih dapat direalisasikan sebesar 3,957 triliun rupiah
lebih atau tercapai sebesar 101,65% dari target yang telah ditetapkan. Ada kenaikan sebesar 19,25% dari capaian tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut. A. Pendapatan asli daerah dari target sebesar 622,533 miliar rupiah lebih terrealisasi sebesar 682,042 miliar rupiah lebih atau tercapai 109,56%, melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 59,509 miliar rupiah lebih. Capaian pendapatan asli daerah tersebut antara lain dari penerimaan pajak daerah dicapai sebesar 109,58%, penerimaan retribusi daerah dicapai sebesar 85,23%, penerimaan dari hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan dapat direalisasikan sebesar 85,99% dan lain-lain PAD yang sah sebesar 113,35%. B. Pendapatan transfer dari target sebesar 3,034 triliun rupiah lebih terrealisasi sebesar 3,039 triliun rupiah lebih atau mencapai 100,16%, melampaui target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 571,459 miliar rupiah lebih atau 23,15%. Dengan rincian penerimaan dari pendapatan transfer pemerintah pusat terrealisasi sebesar 2,616 triliun rupiah lebih atau mencapai 100,67%, dan pendapatan transfer antar daerah yaitu dari bagi hasil pajak dan paduan keuangan provinsi sebesar 423,188 miliar rupiah lebih atau mencapai 97,10% dari target. C. Lain-lain pendapatan daerah yang sah dari target sebesar 235,619 miliar rupiah lebih terrealisasi sebesar 100%, yaitu bersumber dari pendapatan hibah dana BOS. 2. Adapun untuk belanja daerah dianggarkan sebesar 4,257 triliun rupiah lebih direalisasikan sebesar 3,941 triliun rupiah lebih atau 92,59% dengan rincian sebagai berikut. A. Belanja operasi dialokasikan sebesar 3,098 triliun rupiah lebih direalisasikan sebesar 2,883 triliun rupiah lebih atau 93,06%. Belum terpenuhinya target yang telah ditetapkan sebesar 215,046 miliar rupiah lebih dengan rincian belanja pegawai dapat direalisasikan sebesar 93,21%. Belanja barang dan jasa dapat direalisasikan sebesar 92,43%. Belanja hibah dapat direalisasikan sebesar 96,61%. Dan belanja bantuan sosial dapat direalisasikan sebesar 95,10%. Belanja modal dialokasikan sebesar 405,860 miliar rupiah lebih direalisasikan sebesar 361,539 miliar rupiah lebih atau 89,08%. Belum terpenuhinya target yang telah ditetapkan sebesar 44,320 miliar rupiah lebih. Belanja tidak terduga dialokasikan sebesar 74,068 miliar rupiah lebih direalisasikan sebesar 29,784 miliar rupiah lebih atau 40,21%. Belanja transfer dialokasikan sebesar 678,261 miliar rupiah lebih direalisasikan sebesar 666,395 miliar rupiah lebih atau 98,25%. Dari sisi pembiayaan daerah pada tahun anggaran 2021 dialokasikan pembiayaan neto sebesar 364,324 miliar rupiah lebih dengan realisasi sebesar 365,329 miliar rupiah lebih atau tercapai 100,28%, melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 1 miliar rupiah lebih dengan rincian sebagai berikut. 1. Penerimaan pembiayaan daerah yang berasal dari sisa lebih di perhitungan anggaran daerah tahun sebelumnya dengan alokasi anggaran sebesar
364,324 miliar rupiah lebih direalisasikan mencapai sebesar 100,28%. Dua, pengeluaran pembiayaan daerah dengan alokasi anggaran sebesar 1 miliar rupiah yang rencananya digunakan untuk penyertaan modal atau investasi pemerintah daerah kepada PD BPR direalisasikan sebesar 0,00%. Pimpinan dan anggota DPD yang kami hormati, selanjutnya akan sampaikan pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama tahun 2021 sebagaimana ditetapkan dalam rencana kerja pemerintah daerah tahun 2021 bahwa tema pembangunan Kabupaten Cirebon yaitu mempercepat pemulihan ekonomi dan sistem kesehatan masyarakat serta kehidupan sosial masyarakat dengan 9 prioritas pembangunan daerah. Yang pertama ada peningkatan akses kualitas pendidikan dan partisipasi masyarakat untuk keberlanjutan pendidikan dasar. Dua, perluasan jaminan kesehatan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan baik bersifat preventif maupun kuratif berbasis masyarakat. Tiga, penyediaan infrastruktur wilayah untuk peningkatan layanan dasar, kelancaran kegiatan ekonomi daerah perbatasan dan rawan bencana. Empat, pengembangan ekonomi kerakyatan, sektor pertanian, industri, perdagangan, dan pariwisata yang berbasis inovasi. 5. Penanganan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat miskin dan perlindungan jaminan sosial. 6. Perluasan kesempatan kerja melalui peningkatan daya saing tenaga kerja dan penguatan jiwa kewirausahaan. 7. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian pemanfaatan ruang guna mendukung sinergitas wilayah dan keberlanjutan pembangunan. 8. Reformasi birokrasi melalui optimalisasi pelayanan publik yang prima. Dan yang ke-9, peningkatan kondusivitas kehidupan bermasyarakat dalam interaksi sosial dan kehidupan beragama. Terkait dengan perubahan RPJMD periode 2019-2024, Kabupaten Cirebon memiliki 7 tujuan dan 16 sasaran pembangunan. Yang pertama adalah peningkatan ketahanan budaya masyarakat Cirebon dengan sasaran 1. Peningkatkan jati diri dan nilai-nilai luhur masyarakat Cirebon. Tujuannya kedua, mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas dengan sasaran 1. Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat. 2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Tujuan ketiga, mewujudkan kesejahteraan sosial dengan sasaran 1. Menurunnya jumlah kelompok masyarakat yang mengalami disfungsi sosial. 2. Meningkatnya daya saing angkatan kerja. Tujuan keempat, meningkatkan kesalahan sosial dalam kehidupan beragama dengan sasaran 1. Meningkatnya penyelesaian pergesekan atau friksi antar dan internal umat beragama. Tujuan kelima, meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan dengan sasaran 1. Meningkatnya penyediaan layanan infrastruktur wilayah. 2. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan. 3. Meningkatnya ketahanan pangan. 4. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup. Tujuan keenam, terselenggaranya tata pengelola pemerintahan yang baik, bersih dan semat, serta penguatan otonomi desa dengan sasaran 1. Meningkatnya kapasitas pemerintah dan kualitas pelayanan publik. 2. Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih. 3. Meningkatnya maturitas pemerintahan berbasis elektronik. 4. Meningkatnya kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa. Tujuan ketujuh, meningkatnya keamanan, ketertiban, dan ketentraman masyarakat dengan sasaran 1. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban. 2. Menurunnya risiko bencana. Adapun indikator capaian kinerja dari pembangunan yang telah dilaksanakan pada tahun 2021 dan keterkaitannya dengan visi misi Kabupaten Cirebon dapat dilihat dengan keberhasilan pencapaian secara kualitatif dan kuantitatif sebagai berikut. Berbudaya, mengandung pengertian mempunyai pikiran dan akal yang sudah maju. Berbudaya kerja juga diartikan sebagai beradab. Berbudaya dalam konteks ini lebih pada penghargaan atas nilai-nilai yang mengandung keluhuran dan kebaikan yang menjadi tradisi lokal, baik dalam bentuk pengetahuan, sikap, tutur, hingga simbol-simbol atas nilai-nilai tersebut. Indikator pencapaiannya antara lain adalah persentase penambahan budaya daerah yang
dilestarikan sebesar 51% dari target 83% atau mencapai 61,45%. Jumlah kelompok atau komunitas kebudayaan yang aktif ada 132 kelompok dengan pencapaian 51,36%. Sejahtera, yaitu kondisi di mana masyarakat merasa aman karena terpenuhinya kebutuhan dasar, baik aman secara ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sosial. Indikator pencapaiannya antara lain adalah indeks pembangunan manusia mencapai 69,12 poin, naik dibanding tahun 2020 yaitu 68,75 poin. Pendapatan per kapita 22,83 juta rupiah per tahun, naik sedikit dibanding tahun 2020 yaitu 22,43 juta per tahun. Tingkat pengangguran terbuka mencapai 10,38%, turun dibanding tahun 2020 yaitu 11,52%. Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan tahun 2021 sebesar 12,30%, naik dibanding tahun 2020 sebesar 11,24%. Rata-rata lama sekolah mencapai 7,10 tahun dari target 6,88 tahun, naik dibanding pencapaian tahun 2020 sebesar 6,74. Harapan lama sekolah mencapai 12,27 tahun dari target 12,86 tahun, turun dibandingkan tahun 2020 sebesar 12,57 tahun. Umur harapan hidup mencapai 72,18 tahun dari target 72,90 tahun, naik dibanding tahun 2020 yang mencapai 71,99 tahun. Persentase pemerlu layanan kesejahteraan sosial atau PPKS Kabupaten Cirebon mencapai 2,56% dari target 2,60%, naik dibanding tahun 2020 sebesar 2,02%. Rasiko kesempatan kerja mencapai 57,79%, melampaui target sebesar 57,22% dan naik dibanding tahun 2020 yaitu 56,44%. Agamis dimaksudkan bahwa agama menjadi landasan nilai dasar masyarakat dalam berperilaku baik secara individual maupun sosial. Nilai agama yang mengajarkan kebaikan diharapkan mampu menjadi ruh dalam sikap individu sehingga tercipta suasana yang aman, harmonis, dan produktif. Indikator pencapaiannya antara lain indeks kerukunan umat beragama sebesar 98 poin dari target 81 poin atau mencapai 120,99%. Persentase penyelesaian friksi atau gesekan antar umat beragama mencapai 98% dari target 81%. Maju mempunyai mana menjadi Kabupaten Cirebon sebagai daerah yang maju dan peningkatan dari kondisi masa lalu. Maju juga berarti pembangunan daerah harus dapat menciptakan peningkatan daya saing yang tinggi baik di tataran regional maupun nasional, bahkan internasional. Didukung dengan sikap disiplin dan etos kerja serta daya realisasi dan inovasi yang tinggi dari masyarakat dan aparatur pemerintahan sehingga akan berdampak pada tingkat kemakmuran dan pemerataan ekonomi bagi masyarakatnya. Hal ini disirikan dengan pertumbuhan ekonomi dari beberapa sektor unggulan yang tinggi, kuantitas infrastruktur daerah guna mendorong meningkatnya perekonomian dan akses pelayanan, peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat Kabupaten Cirebon agar selaras dengan persaingan pasar produksi yang semakin kompetitif dan siap berperan dalam menghadapi perubahan sistem global. Maju dengan dimaksudkan sebagai kondisi tercapainya pelayanan publik yang baik dengan dukungan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta peningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses penentuan kebijakan pembangunan yang menyangkut hajat orang banyak. Indikator pencapaiannya antara lain adalah laju pertumbuhan ekonomi 2,47%, naik dibanding tahun 2020 yaitu min 1,08%. Indeks ini 0,339 poin atau mencapai 99,11% dari target 0,336 poin. Dan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020 naik sebesar 0,001 poin.
pengeluaran per kapita disesuaikan sebesar 10,368 juta rupiah per kapita per tahun atau mencapai 100,21% dari target 10,346 juta rupiah per kapita per tahun. Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan min 0,09%, pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan 2,56%, pertumbuhan BDRB sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor 3,36%, pertumbuhan BDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum min 1,02%. Skor pola pangan harapan PPH konsumsi 93 poin atau mencapai 102,76% dari target 90,5 poin. Skor pola pangan harapan PPH tersediaan 81,54 poin atau mencapai 95,93% dari target 85 poin. Indeks pembangunan infrastruktur wilayah yang mantap atau baik 80,23 poin atau mencapai 100,97% dari target 79,46 poin. Indeks kualitas lingkungan hidup 54,39 poin atau mencapai 105,26% dari target 51,67 poin. Indeks reformasi birokrasi 56 poin tercapai 101,82% dari target 52 poin. Indeks kepuasan masyarakat 3,34 poin atau mencapai 103,09% dari target 3,24 poin. Indeks kemandirian fiskal daerah 18,58 poin melampaui target sebesar 16,79 poin atau 110,66%. Nilai sakit 66,65 poin. Opini BPK terhadap LKPD wajar tanpa pengecualian. Indeks monitoring Center for Prevention atau MCV 72 poin. Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE 1,91 poin dan jumlah desa mandiri ada 42 desa. Aman dimaksudkan sebagai kondisi di mana tata kehidupan masyarakat yang tertib dan tentram, sehingga diharapkan masyarakat dapat berlangsungnya kehidupan dengan tenang dan damai, yang menjamin ketersenggaranya pembangunan. Indikator pencapaiannya antara lain adalah jumlah indeks ketertiban dan ketentraman 56,09%, jumlah pelanggaran Perda 12 kasus, kriminalitas dan konflik sosial 137 kasus, dan indeks risiko bencana 154,72 poin atau mencapai 100% dari target. Rapat paripurna DPRD yang kami hormati, pencapaian pembangunan saat ini merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cirebon sebagai wujud dari kesungguhan dan keseriusan semua pihak yang saling berinteraksi secara harmonis dalam berbagai sektor pembangunan serta pada berbagai tahapan pelaksanaan pembangunan. Tantangan dan permasalahan yang terjadi selama kurun waktu 2021 merupakan bagian dari proses pembangunan yang perlu terus untuk diselesaikan sehingga di masa mendatang perwujudan visi dan misi Kabupaten Cirebon dapat lebih berkualitas yang sekaligus merupakan sumber pembelajaran bagi semua pihak sebagai upaya cepat dan bijaksana untuk meningkatkan kesejahteraan dalam rangka mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Demikian nota pengantar ini saya sampaikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen LKPJ Bupati Cirebon tahun anggaran 2021 yang selanjutnya akan dibahas bersama oleh DPRD terhormat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan petunjuknya dan bimbingannya kepada kita semua, khususnya dalam upaya meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cirebon. Terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kepada saudara Bupati Cirebon yang menyampaikan laporan bagi tahun anggaran 2020. Hadirin sidang paripurna yang saya hormati, selanjutnya kepada seluruh anggota DPRD kami persilakan untuk mempelajari dan menelaah seluruh pertanggungjawaban yang telah disampaikan untuk dibahas secara internal melalui komisi. Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, maka DPRD akan menetapkan dalam keputusan DPRD paling lambat 30 hari setelah LKPJ Bupati diterima dan hasilnya akan disampaikan kepada kepala daerah dalam sidang paripurna DPRD sebagai rekomendasi kepala daerah untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan. Hadirin paripurna yang saya hormati, dengan demikian maka selesai sudah seluruh rangkaian acara sidang paripurna DPRD hari ini yang beracaraan penyampaian antara LKPJ Bupati Cirebon tahun anggaran 2021. Akhirnya kami sampaikan ucapan terima kasih kepada saudara Bupati Cirebon beserta unsur forum komunikasi pimpinan daerah yang telah hadir, di antaranya Kompol Bagus Amrullah Nurul Imawan, Spam, Apoteker SIK, dan Yonse Por Satbrimob. Kapten Artanut Aditya Agung W, Pama Yon Artanut mewakili dan Yon Artanut 14 PWY. Kapten Infanteri Asia dan Ramil mewakili Dandim 0620 Cirebon. Ibtu Wahyu Kurniawan, Kasih Hukum mewakili Kapolresta Cirebon. Letu Lekwaji, Kasih Besop mewakili dan Lanut Sugiri Sukani Majalengka. Letu Laut Aguh Prasadas, Pak Ur Verifikasi mewakili dan Lanal Cirebon. Letda CPM Kasidik mewakili dan Denpom 3 Cirebon. Pak Dendi mewakili Kepala Kejaksaan Negeri Sumber. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh kepala satuan kerja perangkat daerah yang telah mengikuti jalannya sidang paripurna hari ini. Serta mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyelenggaraan sidang paripurna DPRD hari ini. Dengan ini, sidang paripurna DPRD ke-6 masa persidangan kedua tahun sidang 2021-2022 dengan resmi kami tutup. Silakan Pak Haji Mahmud Jawa. Mohon maaf, mikrofonnya. Ini hanya pajangan aja, ya sekarang bunyi. Pertama, saya terima kasih kepada sekretariat yang sekarang saya sudah tidak di pojok lagi, Pak. Walaupun ada beberapa strata kita memang taruhnya di pojok, tapi saya bersyukur. Tadi pimpinan menyampaikan dalam kata-kata penutupnya bahwa silahkan kami mempelajari LKPJ Bupati yang sudah disampaikan untuk ditelaah. Saya mohon maaf, kapasitas pemikiran saya, pendengaran saya terbatas. Sehingga ketika tadi yang disampaikan melalui lisan, kami tidak bisa menelaah dan membaca untuk detail anggaran yang triliunan ini, Ketua. Saya tidak mencoba bagaimana teman-teman yang lain. Tapi bahwa ini adalah laporan pertanggungjawaban. Bukan hanya oleh Bupati. Tapi pemerintahan itu meliputi kita juga. Apa yang akan kita telaah? Ketika saya tidak cukup fasih untuk merekam apa yang tadi Bupati sampaikan. Jadi pimpinan juga hendaknya memohon kepada Pak Bupati ataupun kepada sekretariat untuk disampaikan apa-apa yang dikatakan. Paling tidak apa yang tadi setebal itu yang saya lihat, yang pimpinan terima dan difoto, itu kita bisa meramak. Walaupun kita bukan ahli nuju. Betul. Karena kita bagaimana kita tidak membaca apa yang kita lakukan. Jadi mohon maaf, pimpinan harus punya ketegasan bahwa apa yang akan kita telaah, apa yang kita baca, ini harus disampaikan dalam pimpinan. Walaupun misalnya setelah bubar paripurna ini masih. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih masukannya Pak Haji Mahmud Jawa. Pertama, barang hantaran yang sudah diantarkan baru hari Jumat kami terima sore. Dan saya tadi konfirmasi sudah masuk ke dalam komisi masing-masing, karena ini hari Senin. Kedua, ini juga masukan saran bahwa sesuai dengan pasal 20 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 13 tahun 2019 bahwa paling lambat 30 hari setelah
LKPJ, artinya mohon maaf, saya ulangi, di pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Daerah tahun Nomor 13 Tahun 2019 bahwa LKPJ wajib diantarkan selambat-lambatnya 3 bulan setelah tutup anggaran, dan setelah diterima oleh DPRD selambat-lambatnya 1 bulan harus sudah mengeluarkan rekomendasi, karena bertujuan sebagai bahan untuk penyusunan perencanaan dan penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya. Ini mungkin sekedar masukan ke Pak Bupati, di tahun depan kami meminta kepada pemerintah daerah supaya tidak dalam waktu yang terkesan mepet, karena hari ini tanggal 28 Maret, kalau dihitung sisa hari 3 hari lagi dari masa 3 bulan tutup anggaran, hanya kita beri waktu 3 hari, sehingga seolah-olah kita tidak bisa disampaikan oleh Pak. Sudah cukup, Pak Haji Mahfud? Sedikit, Pak. Tadi kan mengatakan bahwa ini sudah dilempar ke sekretariat dewan, artinya ada di komisi. Saya beberapa menit bahkan 1 jam lebih hadir sebelum paripurna ini dilakukan, dan saya sebagai pimpinan komisi tidak mendapat informasi bahwa apa yang ada dalam LKPJ itu ada dalam komisi. Saya pimpinan komisi, Pak. Saya hadir sebelum rapat ini dimulai. Saya tidak memperoleh sedikit pun informasi bahwa apa yang sekarang dihantarkan ada dalam komisi. Dan ini tidak sebagaimana biasanya. Artinya kalau demikian, Pak Bupati sudah tanggung jawabnya. Tapi bagaimana pimpinan dewan mengelola sekretariat sehingga menginformasikan bahwa apa yang dibacakan itu ada dalam komisi. Sehingga kami tidak perlu lagi bicara tentang ini, bahwa kita akan telaah, kita akan membaca, kita akan mengkaji. Baik, terima kasih masukannya. Bahwa saya dapat laporan hari ini sudah masuk. Kalau memang sebagai unsur pimpinan Pak Haji Mahfud Jawa belum menerima, saya minta sekretariat dewan setelah paripurna ini tolong hantaran ini dihantarkan ke komisi masing-masing. Menurut saya itu harus secepatnya, Pak. Dan nanti ke depan setiap bahan apapun sebelum paripurna wajib anggota mengetahuinya. Ini saran rekomendasi dari paripurna. Sudah cukup saya rasa Pak Haji Mahfud Jawa. Cukup? Cukup? Baik. Dengan ini sidang paripurna DPRD ke-6 masa persidangan kedua tahun sidang 2021-2022 dengan resmi kami tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.